RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RCL dan juga untuk Anda pemirsa kami TV yang ada di rumah, yang juga sedang mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan di RCL Special Podcast. Kali ini Nalan tengah berkunjung ke salah satu desa di kawasan wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Ada satu desa yang mana potensinya luar biasa sekali, dan ini adalah Desa Talaga. Sebelah kanan juga sudah ada Bapak Kepala Desa dari Desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, yang berkenan untuk berbincang-bincang dengan kita nih di sela kesibukannya yang tentunya dalam memimpin wilayah di Desa Talaga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Dendi sudah bisa berbincang dengan kita di sini ya. Pak Deden, Pak Deden ya, Dendi, ya, Deden Sehendi ya, Dendi gitu ya. Oke, Pak Deden, terima kasih atas waktunya di sela kesibukan Bapak yang memang ini bukan wajah baru bagi warga Desa Talaga ya, karena beliau ini dulunya ini sebelum menjabat menjadi kades itu ada PAW juga ya Pak ya di sini ya. Selama kurang lebih 18 tahun Bapak mengabdi untuk Desa Talaga ini ya. Luar biasa. Berarti memang sudah menjadi bukan hal yang baru lagi Pak terkait dengan potensi wilayah ataupun juga program-program yang ada di Desa Talaga. Ya. Oke Bapak, sebelum kita membahas terkait potensi Pak, program-program apa saja sih Pak di Desa Talaga ini, terutama di tahun 2025 ini Pak, yang dipimpin oleh Bapak di wilayah ini? Ya, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Ibu, kedatangan Ibu dari Kominfo ya Bu ya, untuk datang berkenan hadir ke desa kami, Desa Talaga, Kecamatan Caringin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, terutama dari Kominfo itu sendiri. Perihal mungkin program-program yang kami jalankan, yang pertama mungkin saya dengan aturan yang telah ketua. Kedua mungkin berdasarkan daripada hasil musyawarah masyarakat itu sendiri yang melalui program kalau ketika desa itu ada bidang pemberdayaan, bidang pembangunan, mungkin pembinaan ataupun yang sekaligus juga untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari program-program ini mungkin salah satu ataupun yang menjadi unggulan ataupun apa yang akan kami laksanakan di tingkat masyarakat, sebetulnya semuanya juga menjadi program kami untuk dilaksanakan dalam waktu sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Itu kan yang tertuang dalam RPJMDes, yang dituangkan lagi mungkin dalam tahunan adalah RKPDes dari kata lagi dalam RPJMDes. Salah satu mungkin yang menjadi potensi di desa kami adalah masyarakat yang mata pencahariannya mungkin adalah di bidang pertanian, perikanan, ada pokdakan, ada juga mungkin UMKM yang lainnya. Ya, ini yang menjadi unggulan kami. Kebetulan untuk Talaga ini adalah warga masyarakatnya banyak yang berusaha ataupun untuk mata pencaharian daripada ikan air tawar. Oke, berarti di sini banyak itu ya para petani ikan ya, berarti ya? Alhamdulillah Bu. Banyak petani ikan di wilayah desa kami. Sesuai dengan desa kami, mudah-mudahan nanti bisa kecapean sudah visi dan misi Desa Talaga ini menjadi desa ikan air tawar, akan menjadi desa ikan air tawar, atau mungkin dalam artian orang bilang wisata ikan air tawar di depannya. Oke, luar biasa. Ini visioner ya, wisata ikan air tawar. Ya. Jadi ingat wisata ikan, ingat Desa Talaga, artinya menjadi seperti itu ya. Iya. Oke, Pak, dari potensi-potensi wilayah terutama tadi kan bahwa di sini dari sektor perikanannya cukup tinggi dan bagus ya Pak. Sejauh ini Pak, apakah peranan desa sendiri Pak dalam membina para pelaku usaha tani itu, termasuk pokdakan itu sendiri? Ya, yang pertama mungkin dari pihak desa itu sendiri kami menyelenggarakan pertemuan dengan para kelompok itu sendiri, dalam artian ada sesuai dengan kalau di bidang pemberdayaan ada pelatihan Bu kepada warga masyarakat, dan juga mungkin pembinaannya terutama mungkin dari sektoral terkait, yaitu dinas perikanan itu sendiri yang selalu membina, yang selalu juga memberikan bantuan kepada warga masyarakat, dan terutama mungkin penyuluhannya bagaimana dari teknik pemberdayaan itu supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang bagus, yang baik, yang berpotensi atau yang bisa menghasilkan lebih untung untuk masyarakat itu sendiri. Dan dengan pembinaan dan penyuluhan semacam itu kepada masyarakat, terutama yang
usaha di bidang daerah tersebut. Nah ini nanti akan menjadi barometer mungkin untuk meningkatkan kepada ekonomi masyarakat itu sendiri. Oke, berarti memang sudah terjalin hubungan yang harmonisasi sekali ya antara pemerintahan desa dan juga warga masyarakat. Bahkan terbantu juga dengan notabene warga masyarakat ini kebanyakannya adalah wirausaha, salah satunya juga Pokdakan. Nah Pak, melihat potensi wilayah Pak, terutama yang ada di Desa Talaga kan salah satunya adalah Pokdakan. Nah dari pemerintah sendiri, pemerintah desa sendiri, ada target khusus nggak sih Pak ke depan terkait dengan Pokdakan yang dibina oleh desa, ataupun juga mungkin mereka yang ingin melakukan usaha serupa di sini Pak? Ya, salah satunya mungkin untuk pengembangannya selain daripada memelihara ikan itu sendiri ya untuk dijadikan nanti untuk dijual kembali, ada juga untuk nanti ke produk mungkin alat konsumsi yang mungkin pada saat ini pun ada beberapa home industri masyarakat dari ikan tersebut untuk dijadikan misalkan menu makanan yang dikatakanlah semacam mungkin kalau di kita ini mungkin dikatakan baby fish lah. Baby fish itu ikan kecil yang sebesar jari lah untuk diproduksi oleh masyarakat untuk nantinya bisa dijual kepada masyarakat. Selain mungkin dari usaha-usaha yang biasa masyarakat memelihara dari mulai bibit sampai nanti ke sebesar bulan jari ataupun mungkin yang lainnya untuk dijual kepada yang lainnya. Jadi banyak mungkin hal-hal lain dari ditingkatkan dari produksi ikan tersebut, arahnya sesuai dengan dari masyarakat itu sendiri. Yang katakanlah mungkin masyarakat itu banyak yang berindustri di bidang perikanan tersebut. Oke, luar biasa. Dan mungkin ini juga masuk salah satu pencapaian juga ya Pak ya, terutama bagi masyarakat yang notabene ada di sini kebanyakannya petani ikan. Ya memang pada intinya adalah bagaimana sih si desa ini bisa membantu masyarakat gitu ya Pak ya, dan membantu untuk perekonomian masyarakat tersebut. Pak, ngomong-ngomong soal perikanan ataupun juga wilayah ya Pak ya, karena kan biasanya yang namanya dari sektor pertanian atau perikanan juga kan ada air-air yang mengalir ya Pak ya. Nah biasanya kan sekarang air itu menjadi salah satu hal yang penting, terutama pengairan Pak, pengairan. Nah biasanya pengairan yang intensitas hujannya cukup tinggi biasanya menimbulkan banjir Pak ya. Nah, terutama dari segi musim sekarang kan udah nggak bisa diprediksi ya Pak. Lalu juga karena banjir itu diakibatkan oleh misalnya sampah-sampah ataupun juga kebersihan lingkungan yang kurang. Nah, kalau di Desa Talaga sendiri, karena di sini kebutuhan airnya cukup cukup sangat penting sekali Pak, terutama air-air yang mengaliri aliran-aliran pertanian dan juga perikanan. Bagaimana sih usaha dari desa ini dalam menjaga ketertiban lingkungan, terutama menjaga kebersihan ya, yang ditekankan oleh Desa Talaga sehingga si pengairan tersebut ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa terus memberikan produktivitas yang sangat tinggi bagi para petani ikan ataupun juga para petani-petani sayuran yang lain Pak. Ya terima kasih Bu. Intinya begini, sebetulnya bila kita bicara dengan usaha tani ikan tidak terluput dengan kepentingannya atau kebutuhannya air itu sendiri. Yang dikatakan Ibu mungkin tadi ya barangkali menjadi hambatan para petani pada saat mungkin dibutuhkan air untuk perikanan, air tidak mengalir. Itu salah satu gambarannya adalah aliran sungai yang mungkin bisa tersumbat. Alasan tersumbat itu karena mungkin salah satunya terjadilah mungkin suatu bencana ataupun mungkin yang lainnya. Nah inilah yang dikatakan mungkin kegotong royongan dari masyarakat itu sendiri, di samping mungkin dari pemerintah daerah, SKPD terkait ataupun desa menganggarkan untuk sarana prasarana saluran air tersebut untuk kepentingan masyarakat. Ya salah satunya mungkin bagi yang menjadi kewenangan desa membangun saluran irigasi yang kecil yang sesuai dengan kewenangan desa. Bagi yang bukan menjadi kewenangan desa, kami usulkan kepada SKPD terkait. Ya salah satunya mungkin PSDA. Ya alhamdulillah untuk Talaga mungkin selama ini dari pemerintah juga memperhatikan, apalagi dan juga dari desa, pada saat ada terjadi hal yang kita dikatakan bencana alam atau segala macam, di samping warga masyarakat bergotong royong untuk bisa menyelesaikan yang penting masyarakat kebutuhan bisa terpenuhi, yaitu salah satunya gotong royong, apalagi sekarang mungkin dengan dihimbau juga oleh Pak Gubernur ya Pak Deddy Mulyadi itu menjalankan agar semua desa itu menjadi desa bersih lah katakanlah semacam Jabar Istimewa. Ya salah satunya ini menjadi program. Ya ini juga berkaitan dengan kami. Ya intinya kami ya katakanlah mungkin selama ini dari pihak pemerintah bawah, pemerintah desa sama-sama kita mensupport untuk sama-sama kita memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat agar sadar diri lah
terutama mungkin bagi penduduk yang berdekatan dengan aliran sungai ataupun jalan, kadang-kadang seenaknya sendiri. Ya kita sama-sama lah untuk sama-sama saling mengawasi, sama-sama saling menghimbau untuk mengarahkan agar mungkin tidak membuang sampah sembarangan. Nah, karena memang salah satu menjadi kendala pada saat nanti ada kejadian hal yang tidak kita duga akan menjadikan dampak. Ya kalau sudah menjadi dampak yang rugi siapa? Betul Masyarakat sekali. sendiri. Jadi intinya kita insya Allah nanti kita sama-sama dengan warga masyarakat untuk kompak bersama untuk saling menjaga baik dari kebersihan itu sendiri ataupun supaya aliran air itu sendiri supaya bisa mengalir sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan tidak menjadikan dampak kepada warga masyarakat. Ya salah satunya mungkin terjadi banjir itu sendiri. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa. Berarti memang si masyarakat sendiri paham ya Pak, paham betul. Insya Karena Allah. juga ada penjuluhan-penjuluhan dari desa, apa itu pelatihan ataupun juga sebagai bentuk kepedulian juga ya Pak Betul. bagi masyarakat. Selain juga untuk usahanya, itu juga untuk kebutuhannya juga. Betul. Dan juga untuk kelestarian lingkungan Betul. juga. Pak, ada pesan dan harapan Bapak ke depan terkait dengan program yang dijalankan oleh Desa Talaga dan juga untuk mendukung program pemerintah terutama di Desa Talaga itu sendiri. Ya intinya kan untuk sementara ini mungkin pesan kami adalah jika mungkin masyarakat itu sadar diri untuk kepentingannya sendiri, ya tidak usah mungkin untuk disalahkan oleh orang lain, Oke. sadar sendiri. Dan pesan kami ke depannya mudah-mudahan harapan daripada warga masyarakat untuk menjadi menjadi mata pencaharian ekonominya lebih meningkat, ya kita sama-sama untuk saling menopang aja. Gitu barangkali dengan semuanya saling menopang, pemerintah juga sama-sama bisa memperhatikan juga ke masyarakatnya dan masyarakatnya juga sama-sama untuk kepentingannya dia untuk kemajuannya sendiri. Ya warga masyarakat pun harus sadar dalam artian terutama mungkin dalam gotong royongnya. Barangkali itu. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak, luar biasa Pak Deden. Mudah-mudahan juga kepemimpinan Bapak bisa memberikan dampak yang sangat positif sekali ya Pak, terutama untuk warga masyarakat dan juga dalam mendukung program pemerintah. Dan sekali lagi sukses terus Bapak, terima kasih sudah menjadi pimpinan yang baik bagi warga Desa Talaga dan memberikan juga meningkatkan perekonomian warga masyarakat di Desa Talaga. Oke, Sobat SCL, itu bincang dia kita dengan Kepala Desa Talaga Bapak Deden Suhende SIP yang kita ganggu sejenak di sela kesibukannya beliau. Oke. Sekali lagi terima kasih. Nanti yang mau ada cek ke lapangan, boleh. ke lapangan Oke. sekalian untuk melihat ada nggak nih pokdakan yang ada di Talaga itu. Oke, kita ke lapangan. Oke, siap. Kebetulan kita ada yang terdekat pokdakan kita. Oke, Sobat SCL, nanti ketunggu di tayangan selanjutnya nanti kita bakalan juga berkunjung ke wilayah Desa Talaga yang mana di sini ada pokdakan yang dibina oleh desa itu sendiri dan juga ini menjadi salah satu contoh pokdakan untuk pokdakan yang lainnya. Kami Rena Rinaldo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.